Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdian Kasim dengan NIM S1S12226. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer visi. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Explanation First. Komputer visi membuat banyak tugas yang terdengar futuristik menjadi kenyataan. Dua tugas tersebut adalah deteksi wajah atau menemukan wajah dalam sebuah gambar dan pengenalan wajah atau mengidentifikasi wajah sebagai objek. OpenCV mengimplementasikan beberapa algoritma untuk deteksi dan pengenalan wajah. Algoritma ini memiliki aplikasi di berbagai konteks dunia nyata, mulai dari keamanan hingga hiburan. Di penjelasan ini perkenalkan beberapa fungsi deteksi dan pengenalan wajah di OpenCV. Bersama dengan batas data yang mendefinisikan jenis objek yang dapat dilacak secara khusus, kita melihat klasifikator Harcascat yang menganalisis kontras antara wilayah gambar yang berdekatan untuk menentukan apakah sebuah gambar atau subgambar cocok dengan jenis yang diketahui. Kita mempertimbangkan cara menemukan beberapa klasifikator Harcascat dalam sebuah hierarki sehingga satu klasifikator diidentifikasi wilayah utama untuk tujuan kita atau wajah, dan klasifikator lain mengidentifikasi wilayah anak seperti mata. Kita juga mengambil jalan memutar ke subjek sederhana namun penting tentang persegi panjang dengan menggambar, menyalin, dan mengubah ukuran wilayah persegi panjang dalam gambar. Kita dapat melakukan manipulasi sederhana pada wilayah gambar yang kita lacak secara keseluruhan. Kita akan membahas topik-topik berikut. Pertama itu kita akan memahami Harcascat, menemukan rata-rata yang disertakan dengan OpenCV dan mencakup beberapa detektor wajah. Gunakan Harcascat untuk mendeteksi wajah dalam gambar, diam, dan video. Mengumpulkan gambar untuk melatih dan uji pengenalan wajah menggunakan beberapa algoritma pengenalan wajah yang berbeda, yaitu EasyFace, VistaFace, dan histogram bola binaural atau LBPH. Menyalin wajah persegi panjang dari satu gambar ke gambar lain dengan atau tanpa masker. Kita masuk ke technical requirements. Bab ini kita akan menggunakan seperti sebelumnya, itu Python, OpenCV, dan nanti sebagai bagian dari OpenCV yaitu pada bab ini menggunakan modul opsional OpenCV Complete yang mencakup fungsionalitas untuk pengenalan wajah. Beberapa bagian dari bab ini menggunakan dukungan opsional OpenCV untuk OpenAI guna menangkap gambar dari kamera kedalaman. Kita akan merujuk kembali ke bab sebelumnya, yaitu kita akan menyiapkan OpenCV untuk petunjuk instalasi. Kode lengkapnya itu ini ada GitHub-nya. Lanjut ke conceptualization Harcascat. Ketika kita bicara tentang mengklasifikasikan objek dan melacak lokasinya, apa sebenarnya yang kita tentukan? Apa yang menjadi bagian yang dapat dikenali dari suatu objek, gambar fotografi, bahkan dari webcam, mungkin mengandung banyak detail untuk kesenangan visual kita atau manusia. Namun, detail gambar cenderung tidak stabil terhadap variasi pencahayaan, sudut pandang, jarak pandang, getaran kamera, dan kebisingan digital. Selain itu, perbedaan nyata dalam detail fisik mungkin tidak menarik bagi kita untuk klasifikasi. Joseph Hoss, salah satu penulis buku ini, diajarkan di sekolah bahwa tidak ada dua ketinggian salju yang tampak sama di bawah mikroskop. Untungnya, sebagai anak Kanada, ia sudah belajar mengenali ketinggian salju tanpa mikroskop, karena kesamaan lebih mudah terlihat secara umum. Oleh karena itu, beberapa cara untuk mengabstraksi detail gambar berguna untuk menghasilkan hasil klasifikasi dan pelacakan yang stabil. Abstraksi ini disebut fitur yang dikatakan diekstraksi dari data gambar. Harus ada jauh lebih sedikit fitur dibandingkan pixel.
Meskipun setiap pixel mungkin mempengaruhi beberapa fitur. Satu set fitur diaplikasikan sebagai vektor dan tingkat kesamaan antara dua gambar dapat dinilai berdasarkan beberapa ukuran jarak antara vektor fitur yang bersesuaian dari kedua gambar tersebut. Fitur alahar adalah salah satu jenis fitur yang sering digunakan untuk deteksi wajah secara real-time. Fitur ini pertama kali digunakan untuk tujuan ini dalam makalah berjudul Robust Real-Time Face Detection oleh Paul Viola dan Michel Jones dalam jurnal International Journal of Computer Vision, versi elektronik dari setiap fitur alahar menggambarkan pola kontras antara daerah gambar yang berdekatan, misalnya titik sudut dan garis titis masing-masing menghasilkan jenis fitur tertentu. Beberapa fitur bersifat khas dalam arti mereka biasanya muncul pada kelas objek tertentu, misalnya wajah, tetapi tidak pada objek lain. Fitur khas ini dapat disusun menjadi sebuah hierarki yang disebut kaskad, di mana lapisan tertinggi berisi fitur dengan keunikan terbesar, memungkinkan pengklasifikasi untuk cepat mengenal subjek yang tidak memiliki fitur-fitur ini. Untuk setiap subjek tertentu, fitur-fitur dapat bervariasi tergantung pada skala gambar dan ukuran lingkungan, di mana kontras dievaluasi yang terakhir ini disebut ukuran jendela. Untuk membuat pengklasifikasi tahan terhadap perubahan skala, atau dengan kata lain robust terhadap perubahan skala, ukuran jendela dijaga tetap konstan, tetapi gambar diubah ukuran beberapa kali, sehingga pada tingkat pengubahan ukuran tertentu, ukuran objek atau misalnya wajah dapat sesuai dengan ukuran jendela bersama-sama. Gambar asli dan gambar yang berubah ukuran yang disebut piramida gambar, dan setiap tingkat berturut-turut dalam piramida ini adalah gambar yang diubah ukurannya menjadi lebih kecil. OpenCV menyediakan pengklasifikasi tahan skala yang dapat memetik KDH dari file XML dalam format tertentu secara internal. Pengklasifikasi ini mengubah gambar yang diberikan menjadi piramida gambar. Harkes seperti yang dimulasikan OpenCV tidak tahan terhadap perubahan relasi atau perspektif. Misalnya, wajah terbalik tidak dianggap mirip dengan wajah tegak, dan wajah yang dilihat dari samping tidak dianggap mirip dengan wajah yang dilihat dari depan. Implementasi yang lebih kompleks dan lebih membutuhkan sumber daya dapat meningkatkan kekebalan harkasket terhadap rotasi dengan mempertimbangkan banyak transformasi gambar serta berbagai ukuran jendela. Namun, kita akan membatasi diri pada implementasi OpenCV. Kita masuk ke Getting Harkes Data. Kode sumber OpenCV 4 atau instalasi kita dari balut OpenCV 4 yang sudah dikemas. Balutnya berisi subfolder yang bernama data harddisk. Jika kita tidak dapat menemukannya, kemudian kita sebelumnya kan harus buat ini sudah ada filenya. Nah, di sini kita akan disuruh kalau data harddisk itu bersifat XML yang dapat dimuat oleh kelas yang disebut GP2 classifier. Dapat insan dari kelas ini menafsirkan file XML tertentu sebagai harddisk yang menyediakan model deteksi untuk jenis objek tertentu seperti wajah. Classifier dapat mendeteksi jenis objek ini di gambar apapun. Seperti biasa, kita bisa memperoleh gambar diam dari sebuah file, atau kita bisa memperoleh serangkaian frame dari file video atau kamera video setelah kita menemukan data atau harddisk. Setelah itu kita akan buat directory lain untuk proyek kita. Di sini folder ini kita buat subfoldernya bernama saling file berikut dari data harddisk di dalam folder yang pertama itu file harddisk frontal face default XML harddisk frontal face AOP XML content sebagai XML. Di sini harus buat ini. Terus namanya, terus ini digunakan untuk melacak wajah dan mata. Mereka membutuhkan pandangan frontal dan teknik dari subjek. Kita akan menggunakannya nanti saat kita akan membangun detektor wajah. Jika kita ingin tahu bagaimana fantasket ini dibuat, kita dapat menemukan informasi lebih lanjut dalam buku dasar Source.
Jadi kita masuk ke using OpenGP to perform face detection. Dan GP2 Cascade Classifier, sedikit perbedaan apakah kita melakukan deteksi wajah pada gambar diam atau pada aliran video. Yang terakhir hanyalah versi berurutan dari yang pertama, deteksi wajah pada video hanyalah penerapan deteksi wajah pada setiap frame. Secara alami, dengan teknik yang lebih maju, akan mungkin untuk melacak wajah yang terdeteksi secara terus-menerus di beberapa frame dan memastikan bahwa wajah tersebut adalah wajah yang sama pada setiap frame. Namun, baik untuk diketahui bahwa pendekatan berurutan dasar juga berhasil, jadi kita lanjutkan dengan deteksi beberapa wajah. Sini kita lanjut ke performing face detection on tested image. Cara pertama dan paling dasar untuk melakukan deteksi wajah adalah dengan membuat sebuah gambar dan mendeteksi wajah di dalamnya. Untuk membuat hasilnya lebih bermakna secara visual, kita akan menggambar kotak di sekitar wajah-wajah pada gambar asli. Ingat bahwa detektor wajah dirancang untuk wajah yang tegak dan menghadap ke depan. Kita akan menggunakan gambar deretan orang, khususnya penambang kayu yang berdiri bersebelahan dan menghadap ke penonton. Setelah kita menyalakan file XML tadi, ke dalam folder test kita. Mari kita skip dasar berikut untuk menghadap saja. Nah, sebelumnya itu sudah coding, jadi kita akan menjelaskan saja. Di sini, pertama, seperti sebelumnya, kita akan mengimport library FLGV, yaitu pustaka Python digunakan untuk dalam cerita dan video. Setelah itu, pada baris kedua ini, dia akan mengambil model deteksi wajah yang sudah dilatih sebelumnya. Pada hierarchy control default XML berisi fitur dan fitur data fitur H yang digunakan untuk mengenali wajah manusia dari citra. Model ini bekerja dengan deteksi pola umum pada wajah seperti mata, hidung. Setelah itu, pada baris keempat, dia akan membaca gambar bernama What Footers JPG dan akan menyimpannya ke variabel img. Bergambar ini adalah input yang akan dideteksi wajahnya. Nah, setelah itu pada baris kelima, dia akan membuat gambar berwarna BGM menjadi grayscale atau hitam putih karena deteksi wajah dengan harkes lebih efektif jika dilakukan pada gambar grayscale atau lebih ringan dan fokus pada bentuk bukan warna. Pada baris ke-6, dia akan melakukan proses deteksi wajah pada gambar grayscale fungsi detect multiscale. Dia akan mencari area yang mirip dengan pola wajah dari multi SML. Parameter itu gray atau citra inputnya grayscale, 1,8 itu scale faktornya, atau menentukan berapa besar komponen gambar diperkecil. Setiap kecil bicaraan wajah atau semakin kecil nilainya, semakin teliti tapi lebih lambat. Dan 5, mean worstnya, jumlah tetangga sekitar yang diperlukan agar area dianggap wajah valid atau semakin besar nilainya semakin ketat deteksinya. Hasilnya adalah koordinat X, Y, WH untuk setiap wajah yang terdeteksi. Nah, pada baris ke-7, dia akan melakukan looping untuk setiap wajah yang ditemukan, lalu menggambar kotak persegi panjang berwarna biru di sekitar wajah. X, Y, titik pojok kiri atas wajah, X tambah Y, Y tambah H itu titik sama dengan L. Titik pola kanan bawah, dan 255,00 itu adalah warna kotaknya atau PGA. Di sini, warnanya itu warna biru, dan itu adalah ketebalan garis kotaknya. Pada baris ke-9 dan ke-10, dia akan membuat jendela tampilan yang nama What Photos Detection dan akan menampilkan gambar hasil deteksi di jendela tersebut. Setelah itu, pada baris ke-11, dia akan menyimpan gambar hasil deteksi yang sudah ada kotak wajahnya. Level baru bernama What Photos Detection JPG di folder yang sama. Pada baris terakhir 12, yaitu dia akan menunggu pengguna menaikkan sebaran tombol sebelum menutup jendela tampilan. Nilai 0 atau berarti menunggu tanpa batas waktu. Nah, nanti outputnya itu ada tampilan layar, gambar langsung JPG tadi itu akan muncul di jendela berjudul What Photos Detect. Setiap wajah akan terdeteksi di lingkaran kotak biru. Kita lihat outputnya. Nah, ini dapat kita lihat
Sini ada kotak biru, tapi yang terdekat situ hanya 3 orang. Oke, kita tekan Ctrl X. Ini kayaknya sebenarnya kita ada. Ya kita oh iya. Fotografi dalam contoh ini adalah karya Sergei Produkin-Gorsky 1863 sampai 1924. Seorang pelopor fotografi berwarna Tsar Nicholas II mensponsori Prokudin-Gorsky untuk memotret koran dan tempat di seluruh Kaisaran Rusia sebagai proyek dokumentasi besar-besaran. Prokudin-Gorsky memotret para penambang kayu ini di dekat Sungai Svi di barat laut Rusia pada tahun 1909. Kita masuk ke performing stress detection video. Kita sekarang memahami bagaimana melakukan deteksi wajah pada gambar diam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mengulangi proses deteksi wajah pada setiap frame dari video. Kita aliran kamera atau file video yang sudah direkam. Skrip berikut pada kode berikut kita akan membuat aliran kamera membaca sebuah frame, memeriksa frame tersebut untuk wajah dan menilai mata di dalam wajah yang terdeteksi. Akhirnya skrip ini akan menggambar kotak biru di sekitar wajah dan kotak hijau di sekitar mata berikut. Tapi di sini pada video sebelumnya saya telah buat itu saat ganti kalau soal itu warna merah. Oke, kita lanjut. Kita langsung saja hiaskan codingannya. Dapat video sebelumnya. Pertama kita membuat OpenCV. Setelah itu pada baris 2 dan 4, ya kedua baris ini dia akan membuat model deteksi Harcascade yang sudah dilatih untuk mendeteksi wajah manusia dan mendeteksi mata manusia. Kedua file XML ini berisi data fitur hal yang digunakan untuk menilai pola wajah dan mata. Nah, pada baris ke-6, dia akan mengaktifkan kamera laptop atau laptop. Angka 0 itu menunjukkan kamera internal utama. Kalau kita punya lebih dari satu kamera, satu berarti kamera eksternal. Karena tidak ada, jadi saya menggunakannya pakai HP. Pada baris ke-7, dia akan membuat loop tanpa henti untuk menangkap video dari kamera secara terus-menerus. Di video WG1 akan menunggu 1 milidetik setiap frame dan sama dengan minus 1, artinya program terus berjalan sampai kita menekan tombol apapun di jendela OpenCV. Pada baris ke-8, membaca 1 frame dari video atau setiap gambar dari video disebut frame khusus atau bernilai true jika frame berhasil diambil dari frame yang menyimpan gambar yang ditangkap dari kamera. Pada baris ke-9, jika kamera berhasil menangkap gambar, susah sama dengan true, gambar diubah ke format yang sekali putih. Karena Harcascade terganjal lebih cepat dan efisien di juta waktu. Pada baris ke-11, lakukan deteksi wajah pada cerita berdasarkan parameternya itu gray, citra input atau hitam putih, 1:3 scale factor dengan menentukan ukuran pengurangan gambar untuk mencari wajah dengan berbagai ukuran, semakin kecil lebih tapi lambat, dan 5 mini boxnya secara banyak area sekitar yang harus cocok agar wajah dianggap valid, dan size-nya itu sama dengan 120 ukuran minimum yang wajah yang terdeteksi agar tidak salah deteksi objek kecil seperti bayang. Pada baris ke-13, jika ada wajah terdeteksi yang setiap wajah dan gambar kotak sekelilingnya, di situ pojok kiri atas wajah
X tambah Y, Y tambah H itu percakapan bawah wajah 0025 warna merah, 2 catatan garis plus. Yaitu Roy itu akan mengambil Roy atau region of interest, yaitu bagian kita di dalam kotak wajah. Artinya dari seluruh gambar kita fokus hanya pada area wajah untuk mendeteksi mata. ROI ini diambil dari cita scale upper grade. Setelah itu AS lakukan deteksi mata di dalam area wajah ROA. Parameter itu Roy Gray, bagian wajah atau seluruh gambar. Seperti sebelumnya juga 1,03 scale faktornya, 5 minimumnya dan misalnya itu 40 ukuran minimum objek dengan bentuk mata. Itu pada baris 18, jika mata terdeteksi gambar kotak kuning sekitar setelah mata, koordinatnya ditambahkan dengan ya, karena posisi mata dihitung relatif terhadap wajah. Pada baris terakhir 21 itu akan menampilkan hasil deteksi wajah dan mata secara real-time ditinggal berjudul face detection. Kita akan melihat wajahmu di kotak merah di wajah dan kotak kuning di mata. Nah, outputnya itu saya akan pakai kamera HP, jadi nanti pakai video live. Ini nanti kayak ini. Lalu kita masuk ke performing test recognition. Mendeteksi wajah adalah fitur fantastis dari OpenTV yang merupakan dasar bagi operasi yang lebih canggih. Pengenalan wajah. Apa itu pengenalan wajah? Itu adalah kemampuan sebuah program diberikan sebuah gambar atau umpan video yang berisi wajah seseorang. Untuk mengidentifikasi orang tersebut, salah satu cara untuk mencapai ini dan pendekatan yang diadopsi oleh OpenCV adalah dengan melatih program dengan memberinya serangkaian gambar yang diklasifikasikan atau database wajah dan melakukan pengenalan berdasarkan fitur dari gambar tersebut. Fitur penting lain dari modul pengenalan wajah OpenCV adalah fitur pengenalan memiliki skor kepercayaan yang memungkinkan kita mengatur ambang batas dalam aplikasi nyata untuk membatasi terjadi kesalahan identifikasi. Mari kita mulai dari awal. Untuk melakukan pengenalan wajah, kita memerlukan wajah untuk dikenali. Kita bisa melakukan dengan dua cara, menyediakan gambar itu sendiri atau memperoleh database wajah yang tersedia secara bebas. Direktori besar database wajah tersedia di HTTP action. Kita masuk ke generating the data for face recognition. Mari kita lanjutkan dan menulis script yang akan menghasilkan gambar-gambar tersebut untuk kita. Beberapa gambar yang ekspresi berbeda sudah cukup. Tetapi lebih disukai 3 gambar latihan berbentuk persegi dan semuanya berukuran sama. Script contoh kami menggunakan ukuran 200 x 200, tetapi sebagian besar data set tersedia secara gratis bagi gambar yang lebih kecil dari ini. Jadi kita jelaskan. Pada baris 1 dan 2 akan mengimport dua library, yaitu PNCP untuk proses cerita dan video, OS, koordinator, folder, dan file di sistem komputer. Yaitu pada baris ketiga, dia akan menentukan lokasi folder penyimpanan hasil tanpa wajah. Artinya, bagian berhasil dideteksi nanti akan disimpan di folder data NKJM. Setelah itu, pada baris 4 dan 5, dia akan mengecek apakah folder data NKJM sudah ada. Kalau belum ada, maka folder akan dibuat secara otomatis. Ini penting agar penyimpan gambar tidak error. Lalu pada baris 678, dia akan memanggil dua model Hercules, yaitu untuk deteksi wajah dan untuk deteksi mata, walaupun fitur ini hanya dipakai kali saja, tidak digunakan dalam log. Model ini berisi pola-pola ciri wajah atau mata manusia yang sudah dilatih sebelumnya. Lalu itu pada baris 10, dia akan menyatakan kamera laptop atau webcam karena berarti kamera pertama. Pada baris 11, variabel penghitung untuk menamai file hasil tangkapan wajah, misalnya PGM, 1 PGM, dan seterusnya. Pada file 12, dia akan membuat loop sampai henti atau
atau internal loop yang akan terus berjalan untuk menangkap gambar dari kamera sampai kita menekan tombol apapun. Setiap satu menjadi kondisi akan menunggu input output. Pada baris ke-13, akan memiliki satu frame atau gambar tunggal dari kamera. Sukses penilai true kalau kamera berhasil mengambil gambar, dan frame itu akan menyimpan citra yang diambil kamera. Pada baris 14 dan pada baris 14 dan 15, kalau pengambilan frame berakhir, gambar diubah menjadi grayscale atau hitam putih agar deteksi wajah lebih cepat dan ringan. Pada baris 16 dan 17, dia akan mendeteksi wajah pada gambar grayscale. Dia akan menggunakan model hardness parameter itu gray, 1,3 dan 5 dalam menit size-nya, seperti sebelumnya. Pada baris 18 dan 19, jika wajah ditemukan, lalu setiap wajah dan gambar kotak biru di sekelilingnya LCM sedikit atas, X tambah WJ tambah titik kanan bawah 255,0,0 warna biru 2 ketebalan garis. Itu pada baris 20 dia akan memotong area wajah dari citra bagian atau dalam kontak deteksi. Lalu mengubah ukurannya menjadi 200 kali 200 pixel agar seragam. Hasilnya disimpan dalam variabel flash image. Pada baris 21 menentukan nama file untuk menyimpan wajah. Contohnya jika count sama dengan 5, maka nama filenya jadi data mkjm 5 pgm. Ekstensi pgm adalah format portable image, cocok untuk citra digital. Pada baris 22, dia akan menyimpan gambar wajah face image ke dalam folder dengan nama file yang sudah ditentukan. Setiap wajah yang terdeteksi akan otomatis disimpan sebagai gambar baru. Itu pada baris 23, dia akan menambah nilai penghitung font agar nama file berikutnya berbeda. Dan baris terakhir, dia akan menampilkan hasil tangkapan video real time di lembar video called ProRefS. Kita akan melihat video dari kamera, wajahnya kita dilingkari kotak biru, data wajah terdeteksi akan otomatis disimpan di folder data MTC. Dan karena ini tidak bisa error, jadi videonya juga terpakai kamera tapi. Kita lanjut. Kita masuk ke loading the training data for facial recognition. Terlepas dari pilihan algoritma pengenalan wajah yang kita gunakan, kita dapat membuat gambar pelatihan dengan cara yang sama. Sebelumnya, pada bagian membuat data untuk pengenalan wajah, kita menghasilkan gambar pelatihan dan menyimpannya dalam folder yang diatur menurut nama atau inisial orang. Sebagai contoh, setengah folder berikut dapat berisi contoh gambar wajah dari brand buku. Mari kita membuat script yang memuat gambar-gambar ini dan memberi label dengan cara yang dimengerti oleh pengenalan wajah OpenCV. Untuk bekerja dengan sistem berkas dan data, kita akan menggunakan modul OS dari Pustaka Standar Python serta modul CV2 dan 6P. Mari kita buat script yang dimulai dengan pernyataan info berikut. Mari kita tambahkan fungsi data image berikut yang akan menulis directory dari sebuah directory, membuat gambar-gambarnya, mengubah ukuran ke ukuran ditentukan, dan memasukkan gambar yang telah diubah ukurannya ke dalam sebuah daftar pada saat masuk. Fungsi ini juga membangun dua daftar lainnya. Pertama, daftar nama atau inisial orang atau berdasarkan nama subfolder. Jadi kedua, daftar label atau ID numerik yang terkait dengan gambar yang dibuat. Sebagai contoh, jika bisa menjadi sebuah nama dan 0 bisa menjadi label untuk semua gambar dibuat dari subfolder jihad. Akhirnya, fungsi ini mengonversi data gambar dan label menjadi array numpy dan memberikan tiga variabel daftar nama, array numpy dari gambar, dan array numpy dari label.
Edit variabel to training emails dalam blok kode sebelumnya untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan kode dasar dan variabel output folder yang telah kita definisikan sebelumnya dalam kode untuk bagian menghasilkan data untuk pengenalan wajah. Sejauh ini kita memiliki data pelatihan dalam format yang berguna, tetapi kita belum membuat pengenalan wajah atau melakukan pelatihan apapun. Kita akan melakukannya di bagian berikutnya, di mana kita menunjukkan implementasi script yang sama. Oke, kita akan menjelaskan koordinatnya. Oke, paper sebelumnya kita akan import 3 library utama POS, video, dan nanti. Pada bagian fungsi, image itu fungsi digunakan untuk membaca semua gambar wajah dari folder dan memberi label otomatis berdasarkan nama folder. Names itu akan menyimpan nama orang diambil dari nama folder. Training image itu akan menyimpan semua gambar wajah. Dan yang habis itu menyimpan angka label untuk tiap orang. Contohnya 0 untuk ya intinya 1 untuk Joko dan seterusnya. Label mulai dari 0 dan akan bertambah gambar orang. Nah, di bagian ini dia akan menulis setiap folder di dalam plat utama. Misalnya kita punya struktur seperti ini. Ini data NKJN, data NKINJN. Maka IRA dan JM itu akan jadi subdinama standar. Name itu bersih titik data NK. Yaitu simpan nama folder nama orang ke dalam list names dan buat plat lengkap ke folder itu misalnya titik data FPGM. Setelah itu dia akan membaca setiap setiap file gambar di dalam folder orang tersebut yang dapat lalu kasih lengkapnya filenya misalnya titik data mk jm0 pgm. Di video image itu gambar dibaca dalam mode hitam putih karena pengenalan wajah tidak butuh warna, cukup bentuk dan tekstur. Itu di NGS non ya kan jika gambar gagal dibaca, rusak atau kosong, tampilkan peringatan dan lanjut di gambar berikutnya. Itu IMG video size, dia ukuran setiap gambar ada seragam 200 x 200 pixel sesuai parameter. Nah, ini penting karena semua data latih harus punya ukuran sama. Training image dan training image itu tambahkan gambar yang sudah dibaca dan ukuran seragam ke daftar training image. Tambahkan juga label numerik yang sesuai, misal 0 untuk GM 1 R tersebut. Itu print folder. Dia akan menampilkan info di terminal bahwa folder sudah selesai dibaca dan jumlah gambar di dalamnya itu dinaikkan dari label agar orang berikutnya punya label berbeda. Dan yang ini selain label juga akan membuat list item di area nanti agar bisa dipakai oleh model OpenGPT. Format nanti lebih efisien untuk sesan kita. Yaitu return names, dia akan menempatkan 3 hasil. Di situ nama orang dari folder, dan di situ kumpulan gambar menjadi dalam bentuk karya dan di situ label numerik yang sesuai dengan masing-masing orang. Itu bagian pemanggilan fungsi to training image itu dia akan menyediakan fungsi red image dengan lokasi datasetnya, ukuran target gambarnya, yaitu dijalankan semua gambar. Nah, bagian ini dia akan menampilkan ringkasan hasil proses nama orang diambil dari nama folder, jumlah total gambarnya sama file yang diperoleh dibaca, jumlah total labelnya sama banyak dengan jumlah gambar, ukuran tiap gambarnya misalnya 200 kali 200. Di sini dapat kita lihat folder itu total gambar itu 1 dan sedangkan tiap itu total gambar itu 153. Nah, ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.